9. Makanan sehat. Ketika hidup di dunia ini, pelayanan Yesus banyak berkaitan dengan makanan. Sampai hari ini pun, ia telah memberikan gerejanya makanan untuk kita makan, yaitu makanan yang menyehatkan dan membuat kita terus bertumbuh. Kelakuan yang buruk. Mari kita baca dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 22, dilanjutkan ayat 27 sampai dengan 32. Sekali lagi, surat 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 22 dan dilanjutkan ayat 27 sampai dengan 32. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Pertanyaan refleksi. Dalam hal apa Paulus mengkritik orang Kristen di Korintus pada ayat 18 dan 21 serta 22? Lalu, mengapa hal ini serius? Tinjauan ayat 27 sampai dengan 29. Menerima perjamuan Tuhan tanpa mengakui tubuh Kristus. Lihat ayat 29-nya. Yaitu tanpa menyadari bahwa kita melakukannya sebagai bagian dari gereja, kumpulan orang berdosa yang telah diselamatkan, maka sama dengan artinya dengan kita tidak makan perjamuan sama sekali. Tinjauan ayat 20.
Hal ini sangatlah penting bagi Tuhan, sehingga Ia rela mendisiplinkan orang-orang Kristen ini agar mereka tidak melanjutkan kesalahan ini dalam perjalanan rohani mereka, yang dapat membuat hidup mereka kandas dan menerima hukuman kekal. Tinjauan ayat 30 sampai dengan 32. Mengapa demikian pentingnya? Karena makanan ini adalah sarana utama yang melaluinya Tuhan menguatkan umat-Nya. Dan obat yang kuat ini apabila disalahgunakan dapat berakibat fatal. Perkataan yang nyata. Mari kita baca dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Perhatikan kata sebab pada awal ayat 23. Inilah alasan Paulus sedemikian tegasnya pada paragraf awal bagian ini. Pertanyaan refleksi. Siapa yang menghendaki kita ikut ambil bagian dalam perjamuan ini? Lihat ayat 23 sampai dengan 25. Apa yang kita ingat saat kita makan dan minum anggur? Tinjauan ayat 24 sampai dengan 25. Lalu, apa yang kita nantikan? Lihat ayat 26. Tokoh reformasi abad 16, John Calvin, menyebut roti dan anggur sebagai perkataan nyata dari Allah berbicara pada kita melalui roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Ketika mengingat kembali kematian Kristus, Ia menggugah kita untuk lebih menghargai bagaimana kita telah dijadikan keluarga Allah. Bagaimana kita bisa makan semeja dengannya secara rohani saat ini dan secara fisik suatu saat nanti. Kita makan dan minum ini merupakan pernyataan pada dunia tentang siapa kita. Anak-anaknya yang diselamatkan oleh kematian putranya. Mari kita lihat dari surat 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Kita menjadi semakin seperti Kristus. Atau dengan kata lain, kita menjadi orang Kristiani yang lebih sehat. Saat Roh menunjukkan Yesus kepada kita. Saat kita melihat Dia. Kita melakukan ini dalam firman-Nya, sebagaimana telah kita pelajari. Tetapi kita juga melakukannya dalam perjamuannya. Sebagaimana roti dan anggur memungkinkan kita secara roh melihatnya disalib. Kita diingatkan akan kasih-Nya. Kita digerakkan untuk mengasihinya. Dan kita diubah untuk menjadi semakin seperti Kristus. Inilah sebabnya mengapa perjamuan kudus adalah sarana yang luar biasa untuk menguatkan kita apabila kita mempersiapkannya dan menerimanya dengan sikap yang benar. Tetapi berbahaya bila kita sembarangan mempersiapkannya atau menerimanya dengan lalai tanpa berpikir. Penerapan. Bagaimana surat 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai dengan 29 dapat membantu kita mempersiapkan perjamuan kita berikutnya? Lalu, bagaimana ayat 26 dapat membantu kita mengetahui apa yang harus dipikirkan dan didoakan saat menerima perjamuan? Mari renungkan kembali dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai dengan 29. Tuhan Yesus memberkati.